Hi everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan lanjut membahas sunscreen series dari brand lokal The Aubrey. Nah, kemarin kan aku sempat review yang Artemisia Daily sunscreennya karena di video kali ini yang akan aku review adalah hybrid sunscreennya, yaitu namanya sunscreen SPF 50 PA+++. Nah, sunscreen ini tuh memiliki beberapa produk claims, yaitu anti IR and blue light, kayak maksudnya infrared kali ya. Nah, terus direkomendasikan untuk yang kulitnya kering maupun sensitif. Terus katanya membantu mencerahkan, tampilan tetap segar, terus mudah diratakan, melembabkan, terus tanpa white cast, tidak pedih di mata, 0% alkohol. Terus katanya ini makeup friendly, teksturnya lebih ke creamy gel, terus katanya ini tampilannya satin dan plumpy. Nah, selain itu sunscreen ini memiliki beberapa key ingredients, yaitu alpha bisabolol, terus ada arganisia spinosa kernel oil atau singkatnya argan oil, terus ada vitamin E. Nah, terus karena sunscreen ini tuh termasuk hybrid sunscreen, jadi menggunakan dua jenis UV filter, yaitu inorganic physical mineral UV filter, yaitu zinc oxide. Terus juga ada organic chemical UV filters, ada 5, yaitu octocrylene. Terus ada phenylbenzimidazole sulfonic acid atau lebih dikenal dengan ensolizole. Terus juga ada diethyl amino hydroxybenzoyl hexylbenzoate atau lebih dikenal dengan Euphenols A+ atau DHHB. Terus juga ada bis ethyl hexyl oxyphenol methoxyphenyltriazine atau lebih dikenal dengan nama Tinosorb S. Nah, terus juga ada ethyl hexyl triazone atau lebih dikenal dengan Euphenol T150 atau octyltriazone. Oke, jadi sunscreen ini walaupun klaimnya lebih direkomendasikan untuk yang kulitnya kering, tapi aku tetap mau coba karena jenis kulit aku tuh kombinasi. Jadi ada area yang kering gitu di area pipi luar sini dekat telinga. Nah, terus sekarang masuk ke bagian review. Jadi di video review sebelumnya ketika aku mereview ini tuh ada satu hal yang lupa aku bahas, yaitu bagian tutupnya. Jadi menurut aku tuh bagian tutupnya tuh termasuk yang ringan dan ringkih gitu, kayak takut patah gitu lah, nggak yang mantep berat gitu. Nah, terus ada lagi yang aku lupa bahas adalah bagian lubang keluar produknya gitu loh, kan kayak gini kan ya packagingnya. Nah, menurut aku tuh lubang untuk keluar produknya tuh termasuk kekecilan, karena kayak butuh effort banget untuk ngeluarin produknya gitu, dan termasuk yang keluar tuh kayak sedikit-sedikit banget, jadi kayak lebih lama gitulah apply sunscreennya gitu. Nah, segitu aja mengenai packagingnya gitu. Nah, mengenai konsistensinya, menurut aku yang hybrid sunscreen ini yang aku review sekarang itu dia creamy gel sesuai sama klaimnya, dan menurut aku dia secara konsistensi lebih thick dan creamy dibandingkan yang Artemisia ini. Nah, terus walaupun dia lebih thick dan creamy gitu, dia nggak terasa berat di kulit, masih termasuk ringan lah. Nah, tapi karena dia konsistensinya lebih thick dan creamy dibandingkan yang Artemisia ini, dia tuh butuh lebih butuh effort lebih untuk di blend, tapi bukan yang susah banget di blend gitu, enggak gitu. Nah, terus ketika di blend tuh dia terasa lembut di kulit, mungkin karena ada ingredients yang emollient ya. Nah, terus kalau di kulit aku si hybrid sunscreen ini dia terasa lumayan melembabkan gitu. Jadi setiap aku mau pakai sunscreen ini tuh aku sebelumnya enggak pakai moisturizer dulu karena takut terlalu lembab di kulit aku gitu, takut malah menjadi kayak terlalu greasy atau bahkan bisa trigger jerawat gitu. Makanya aku kalau menurut aku sunscreen yang bakal aku pakai sudah lumayan melembabkan, biasanya aku tidak pakai moisturizer di tahap sebelumnya begitu. Itu sih kalau aku pribadi ya gitu. Nah, terus menurut aku dia ini, seingat aku sih dia nggak ada wanginya ya, dia nggak ada wangi sama sekali. Jadi bagi kalian yang mungkin nggak suka pakai produk skincare yang ada wanginya, atau bagi kalian yang kulitnya mungkin sensitif terhadap wewangian tertentu, ekstrak tertentu, ini termasuk aman di kulit kalian gitu. Nah, terus dia kan klaimnya no white cast ya. Nah, sepengalaman aku sih dia nggak ada
white case gitu, karena dia kan hybrid ya, jadi terbantu hasilnya tuh lebih kulit gitu karena ada chemical UV filternya gitu. Nah terus menurut aku dia tidak terasa lengket, karena biasanya kan kalau misalnya filsnya melembabkan terus hasilnya tuh yang lebih ke satin dewy gitu kan, biasanya ada kemungkinan bakal lengket ya. Nah tapi sunscreen ini dia nggak bikin lengket gitu. Nah terus kan tadi aku bilang dia hasilnya itu, sepenglihatan aku sih dia lebih ke satin finish, bukan dewy ya, karena menurut aku dia tuh hasilnya enggak yang glowing banget gitu, jadi menurut aku lebih ke satin begitu. Oke lanjut, jadi si hybrid sunscreen ini walaupun dia lebih ke satin finish, tapi dia tuh setelah seharian dipakai dia nggak bikin kulit aku kayak terlihat tambah berminyak, kayak kilang minyak itu enggak, jadi kayak masih apa ya, wajar lah gitu glownya di kulit aku gitu. Nah biasanya kan kalau sunscreen yang kita pakai itu hasilnya satin atau dewy finish, biasanya kan lebih kemungkinan bakal bikin kusam kulit kita kan. Nah sepenglihatan aku sih setelah seharian dipakai dia nggak bikin kulit aku terlihat kusam gitu, which is a good thing. Nah terus ini satu faktor penting, apakah dia nggak pedih di area sekitar mata. Nah ini tuh agak membingungkan ya, jadi tuh emang sih dia nggak bikin perih kalau diaplikasikan di area sekitar mata. Nah tapi kalau aku pakai di deket di area sekitar mata aku yang kanan, justru dia tuh bikin agak perih gitu, sampai pernah bikin aku kayak nangis gitu saking perihnya. Nah tapi kalau dipakai di area sekitar mata aku yang kiri itu dia tuh nggak bikin perih gitu. Jadi kayaknya menurut aku sih area kulit di sekitar mata kanan aku tuh kayaknya lebih sensi ya dibandingkan yang sebelah kiri gitu. Nah terus yang aku bingungin lagi ya, kan tadi aku bilang dia bikin agak perih gitu kan di area mata kanan gitu kan. Nah tapi kadang-kadang tuh dia juga nggak bikin perih di kulit area sekitar mata kanan gitu. Jadi menurut aku kayaknya tergantung cara pengaplikasiannya ya gitu, karena kadang perih kadang enggak gitu. Jadi kalau dibilang sesuai klaimnya yang tidak bikin perih, menurut aku iya bener, setuju begitu. Nah jadi aku udah cobain si sunscreen ini tuh sekitar semingguan, dan dia alhamdulillah dia nggak bikin breakout di muka aku gitu. Nah jujur yang kalau misalnya aku disuruh milih antara yang hybrid sunscreen ini dengan yang Artemisia Daily sunscreen, jujur aku lebih prefer pakai ini karena dia hasilnya tuh lebih ke soft matte finish, dan bagi aku yang orangnya tuh gampang keringetan, aku lebih milih sunscreen yang hasilnya lebih ke soft matte gitu dibandingkan yang satin atau dewy gitu, karena kayak nggak enak aja gitu ngeliatnya gitu kan, udah keringetan terus sunscreennya satin finish gitu kan, jadi campur aduk gitulah glownya gitu. Nah segitu aja review aku mengenai hybrid sunscreennya di Aubrey yang sunscreen SPF 50 PA+++ yang packagingnya warna krem ini. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye.